Ya, selamat berjumpa untuk teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas khususnya evaluasi ya, evaluasi tentang kemarin kuis algoritma bahasa natural dan data. Jadi teman-teman saya minta dari ide yang sudah disampaikan, dituliskan algoritma bahasa naturalnya, dan dideskripsikan datanya itu ada data apa saja gitu ya. Nah, ini yang pertama, yang membuka kuis ini ada 15 ya, 15 orang. Namun setelah saya cek satu-satu, yang membuka ini isinya kosong ya. Nah, jadi istilahnya tidak submit atau tidak mengirim apa-apa. Jadi hanya membuka saja seperti itu. Nah, di sini nanti akan saya bahas, hasil jawaban-jawaban yang telah dikirimkan sebagai bahan evaluasinya. Nah, ini yang pertama, dari Febrianti Luja ya. Di sini idenya tentang sistem rumah sakit. Jadi bahasa naturalnya datang ke rumah sakit, kemudian registrasi, menunggu nomor antrian, diagnosa penyakit ini mungkin proses periksanya ya. Oke, kalau udah periksa kan dapat resep obat, nomor 5 menebus obat ini berarti di apotek mengambil obat, terus habis itu pulang. Nah, ini secara alur ini kan sudah betul nih, ya kan? Kemudian di data ketika kita melakukan proses ini ya, dari proses 1 sampai dengan 6, datanya yang disampaikan ada data registrasi, data antrian, data penyakit, data anggota rumah sakit, data pengobatan. Mungkin di sini data penyakit itu kalau bahasa teknisnya di rumah sakit itu namanya data rekam medis. Data rekam medis itu istilahnya riwayat penyakit pasien. Ya, jadi istilahnya pasien itu gejalanya apa, hasil pemeriksaannya apa, diagnosanya apa, itu dicatat dalam bentuk data rekam medis. Ya, itu. Kemudian data pengobatan mungkin ini yang dimaksud data obat, karena tadi kan ada hubungannya dengan menebus obat. Ya ini ya, jadi kalau kita ingin bangun sistem, idenya apa, tulis, paling tidak jabarkan dulu seperti ini. Ya, alurnya algoritma bahasa naturalnya bagaimana, di situ ada data apa, nah itu dideskripsikan dulu. Nah ini sangat membantu ya, jadi kita biar mudah ya, mudah memahaminya. Ini kemudian yang kedua ada Yekti titik Anantia. Ini sistem program khusus penyakit diabetes beserta gejalanya. Yang di sini alurnya yang bawah ya, alurnya dulu mengisi biodata pasien, memilih gejalanya, kemudian akan muncul informasi prosentasenya, resikonya apa. Ini lebih ke istilahnya apa namanya, sistem, ini ya, apa namanya, kecerdasan buatan ya, dalam artian, di sini aplikasinya nanti kita diminta mengisi biodata yang pertama, lalu memilih gejala-gejala yang kita alami itu apa, ya. Di sini kita masukkan gejalanya apa, nanti dari sistem itu akan muncul informasi prosentase tentang penyakit diabetes yang dialami. Kemudian dari prosentase itu akan diinfokan akibatnya apa, kemudian langkah-langkah menanggulanginya seperti apa. Dari sistem ini dibutuhkan atau ada data apa saja, yaitu data diri pasien betul, data gejala pasien betul, data resiko ya kan, terus kemudian data cara mengatasinya. Ya, oke ini ya, ini jadi sudah mengarah ke sistem cerdas ya, itu. Kemudian yang berikutnya ini dari Winda Oktavia Dewi,
Ini sistem reservasi hotel ya. Alurnya, bentar, ini data semua ya, jadi belum dijelaskan alur reservasinya bagaimana. Jadi mulai menghubungi pihak hotel, memesan, nah itu belum ada penjelasannya. Di sini yang dijelaskan data saja. Nah, di sini yang dijelaskan ada data pemesan, data kamar, data check-in, data check-out, kurang lebih seperti itu. Nah, ini belum ada lagi nih. Satu, data pemesan, data kamar, data check-in, data check-out. Check-in itu datang, ya kan, check-out itu pulang. Nah, biayanya berapa? Nah, berarti apa? Data biaya pemesanan kamar. Nah, itu belum ada, ya kan? Nah, itu kemudian petugas yang menerima pemesanan, dalam artian data petugas hotel, nah, itu juga belum ada. Jadi istilahnya apa? Kita kan mesan, jadi belum sampai di hotel, kita bisa telepon, bisa lewat web, kita pesan kan, oh ternyata yang menangani ini nama petugasnya ini ya, jadi jelas itu ya. Nah, sebagai contohnya seperti itu. Nah, ini data petugas belum ada, terus kemudian data biaya pemesanan kamar juga belum ada. Nah, itu bisa ditambahkan ya. Sama alur sistemnya mulai dari apa nih, telepon atau datang langsung ya kan. Nah, itu belum ada alurnya. Selanjutnya tentang siapa ini? Fevi Friska Sabtu ya kan. Nah, ini alur memasak sayur, oke, membersihkan sayur, menyiapkan panci, siapkan air bersih, minyak kelapa, bawang cabai ini jadi lebih ke memasak ya ini, tapi nggak dijelaskan ini sayur apa ini, ya, belum dijelaskan ini. Kemudian datanya, uh, ini datanya apa nih? Cuci sayurnya, panaskan minyaknya, tumis sampahnya, masukkan sayurnya, ini lebih ke alur ya. Nah, datanya belum muncul ini malahan. Nah, datanya ini apa? Bisa data sayur, ya kan? Data bumbu masak, data peralatan masaknya, ya kan? Nah, itu sebagai contohnya, ya. Nah, ini datanya belum muncul ini. Nah, kemudian ini M. Rida Sabadar, ya kan? Nah, ini data sistem informasi bencana dan penyakit menular di Kabupaten Pulau Morotai. Nah, ini alurnya pertama login. Pengguna mencari daerahnya. Oke, mencari daerah maksudnya ini bisa kabupaten, kecamatan, atau nama desanya langsung, baik. Kemudian memeriksa informasi yang disajikan. Jika informasi yang dibutuhkan oleh user sudah didapatkan, dapat bernavigasi menuju ke spot tersebut. Baik. Jika telah sampai ke spot tujuan, tidak ingin menggunakan maps yang disediakan. Nah, ini kalau dari alurnya, ya kan, kalau judulnya kan monitoring bencana. Nah, monitoring bencana itu berarti kan dalam artian di daerah sini sedang terjadi bencana apa. Kalau ini judulnya bencana dan penyakit menular, berarti berapa orang yang terjangkit penyakit itu. Di wilayah ini berapa, di wilayah ini berapa. Nah, itu lebih mengarah ke yang namanya sistem informasi geografis ya. Nah, jadi istilahnya ada gambar peta, nanti muncul apa seperti icon, oh di sini ada 10, di sini ada 5, di sini ada 30 ya. Kayak gitu. Atau kalau ini bencana bisa diblok warna merah ini wilayah rawan bencana. Wah, agak kuning. Nah, ini wilayah yang rawan bencananya itu sedang-sedang saja. Oh, ini hijau, ini yang wilayah dianggap aman. Nah, seperti itu ya. Nah, itu namanya sistem informasi geografis ya. Nah, itu langkahnya gimana? Oke, yang pertama satu, oke ada user login betul ya. Nah, kemudian ada siapa? Petugas yang menginputkan data.
Ya, itu. Nah, jadi login ini maksudnya petugasnya login, kemudian petugasnya menginputkan data. Nah, itu ya, menginputkan data. Nah, ini kalau ini memeriksa informasi ini lebih ke ini pengguna. Nah, kalau dari segi pengguna, saya rasa tidak butuh login. Karena apa? Kalau pengguna butuh login, nah dia mesti registrasi dulu. Nah, ini nggak ada registrasi. Namun kalau kita lihat lagi ke idenya, sistem informasi geografis, di sini yang login cukup petugas atau adminnya saja. User atau pengguna biasa, saya rasa itu tidak butuh login. Karena dalam artian ini kan berarti apa? Informasi publik supaya orang-orang atau pengguna secara umum bisa mengetahui langsung atau dalam artian bisa langsung mengakses ya. Jadi tanpa login dia bisa mengakses, bisa ngecek langsung. Wah ini loh data pemetaannya. Oh ternyata di sini yang rawan bencana. Oh di sini yang dianggap aman dari bencana, ya kan? Atau, oh nih, di sini baru terjangkit nih penyakit ini sekian, di sini sekian. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, itu kalau pengguna biasa saya rasa tidak butuh login, itu merupakan informasi publik ya, umum. Jadi bisa diakses secara umum. Nah, yang butuh login yaitu adminnya atau juga petugasnya. Ya, itu. Di sini datanya berarti ada data pengguna betul, data bencana betul, data penyakit betul, data desa, oke, seluruh desa di Kabupaten Pulau Morotai. Ya, ini ya sudah betul. Kemudian ini dari Aga Murwandu. Idenya WA, WhatsApp bot autoresponded ya. Dalam artian ini membuat pesan apa pesan pembalas WA otomatis ya. Nah, di sini tidak dijelaskan alurnya ya kan. Berarti apa? Alur pertama kalau boleh ini lebih ke perpustakaan, lebih seperti contoh ya. Nah, kalau ide WA bot autorespon berarti apa? Istilahnya ada pesan masuk, kemudian otomatis dibales. Nah, itu langkahnya gimana? Yang pertama, identifikasi pesan WA yang masuk, ya kan? Jadi mengidentifikasi ada pesan WA yang masuk tidak ini. Nah, itu diidentifikasi. Ketika diidentifikasi, oh muncul ini loh pesannya, ada pesan masuk. Nah, berarti apa? Buka pesan. Nah, setelah dibuka, dicek di situ ada kata apa. Dalam artian pesannya itu berisi tentang kata-kata apa, ya kan? Oh, kalau kata ini dibales ini, kalau kata ini dibales ini. Nah, berarti apa? Mengidentifikasi isi pesan namanya. Nah, setelah mengidentifikasi isi pesan, ketemu jawabannya, apa? Mengirim jawaban pesan. Nah, itu. Jadi istilahnya pemilik nomor WA itu tidak usah membuka WA-nya. Dia akan dibalas otomatis dengan cara apa ya tadi? Mengidentifikasi pesan masuk. Kalau ada membuka pesan. Nah, ketika pesan sudah dibuka, mengidentifikasi isi pesan. Nah, kemudian yang keempat, mengirim jawaban pesan tadi ya sesuai isinya. Nah, berarti datanya apa? Ada data nomor pengirim, ada data apa? Pesan. Nah, data pesan itu ya. Itu sebagai contohnya. Kemudian ada data status pesan. Sudah dibaca, sudah dibalas, terkirim atau tidak. Nah, itu ya. Nah, mungkin dari saya itu untuk pembahasan tentang kuis kemarin. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.